Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda yang soleh dan soleha? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ananda yang soleh dan soleha, Ustadz selalu mengingatkan agar sebelum kita melakukan kegiatan atau beraktivitas untuk kegiatan pembelajaran, ya jangan lupa untuk melakukan sholat sunnah duha dulu seperti biasanya, dan jangan lupa sarapan agar tubuh kita kuat dan bersemangat untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Ananda yang soleh dan soleha, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar pembelajaran hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermanfaat, diberi kemudahan dan kelancaran. Jangan lupa tangannya diangkat dan kepalanya ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahman amin. Ananda yang soleh dan soleha, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita di tematik tema 8 Praja Muda Karana pada subtema 3, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Namun sebelum Ustadz lanjutkan, mengingatkan kembali lagi agar mempersiapkan alat tulisnya, buku cetaknya dan buku tulisnya masing-masing. Pembelajaran 3. Ayo kita membaca. Ya. Bersepeda yang aman. Hari Ahad pekan ini, Saki dan teman-temannya akan bersepeda bersama. Mereka berangkat pukul 5 dari alun-alun setelah mereka menunaikan sholat subuh dan mandi pagi. Tidak semua teman yang ikut berkumpul bisa mengendarai sepeda. Oleh karena itu, ada beberapa anak yang membonceng temannya yang sudah mahir mengendarai sepeda. Mereka bersepeda melewati jalan raya di sekeliling alun-alun kota. Mereka mematuhi rambu-rambu dan lampu lalu lintas di jalan raya. Mereka bersepeda di sebelah kiri jalan raya, yaitu jalan yang khusus untuk kendaraan tidak bermotor. Zaki juga mengenakan helm untuk bersepeda. Di perempatan jalan mereka melihat ada lampu lalu lintas menyala kuning, maka mereka memperlambat kecepatan mereka untuk berhenti. Ketika warna merah sudah menyala, mereka berhenti. Jika menyala warna lampu lintas adalah hijau, maka mereka meneruskan perjalanan. Mereka juga mematuhi rambu lalu lintas yang lain sehingga perjalanan mereka terasa menyenangkan. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, pada teks yang kita baca ini adalah kita di situ ada menjelaskan bahwa bagaimana arti dari lampu lalu lintas, yaitu dari lampu kuning, lampu hijau maupun lampu merah. Apa arti dari lampu kuning? Ya tentunya kita harus berhati-hati, dengan arti bahwa kita harus memperlambat kecepatan kita untuk berhenti. Nah, ketika warna merah menyala, ya sudah ya harus kita berhenti, dan jika lampu hijau yang menyala, maka kita baru bisa meneruskan perjalanan kita, seperti itu. Itu tadi penjelasan tentang lampu lalu lintas. Nah, selain lampu lalu lintas,
Saki dan teman-temannya melihat beberapa rambu lalu lintas di jalan raya. Misalnya, tidak boleh belok kanan, tidak boleh masuk, dan tidak boleh belok kiri. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, coba kita tarik garis untuk memasangkan simbol rambu lalu lintas dengan artinya. Nah, di sini ada 4 ya, ada 4 rambu lalu lintas. Yang pertama itu adalah apa artinya? Yang pertama adalah dilarang ya, dilarang belok kiri ya. Sedangkan yang kedua itu adalah dilarang belok kanan. Yang ketiga adalah dilarang masuk, dan yang terakhir adalah lampu lalu lintas. Ayo kita perhatikan, ayo kita membaca diagram. Berikut ini disajikan diagram hasil wawancara tentang kemampuan mengendarai sepeda pada 10 anggota pramuka. Nah, di bawah ini adalah diagram batang kemampuan bersepeda anggota. Dari diagram batang ya, kemampuan bersepeda anggota, maka pertanyaannya berapa jumlah anak yang belum bisa bersepeda? Nah, jumlah anak yang belum bisa bersepeda itu ada 3 orang anak. Nah, sedangkan pertanyaan kedua, berapa jumlah anak yang bisa bersepeda? Ya, jumlah anak yang bisa bersepeda itu ada 7 anak. Ya, begitu cara membaca diagram batang. Ananda yang soleh dan soleha, kita lanjutkan. Ayo kita membaca. Ada 2 jenis kendaraan, yaitu bermesin dan tidak. Sepeda dan becak adalah contoh yang tidak bermesin. Motor dan mobil adalah contoh yang bermesin. Kendaraan merupakan alat transportasi manusia. Alat transportasi ada di darat, laut, dan udara. Alat transportasi darat misalnya sepeda, motor, mobil, dan kereta api. Sarana transportasi laut misalnya kapal penyeberangan, perahu, dan sampan. Pesawat terbang dan helikopter adalah contoh alat transportasi udara. Anak-anakku yang soleh dan soleha, perhatikan gambar di samping ini. Ini adalah gambar kereta api. Nah, pada gambar salah satu alat transportasi darat yang berjalan dengan lintasan khusus itu disebut rel. Ya, nah alat transportasinya itu adalah namanya kereta api. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, tahukah kamu apa sebutan untuk pengemudi kereta api? Nah, kita sudah tahu kalau misalnya pengemudi mobil, pengemudinya itu disebut dengan supir. Nah, kalau pesawat terbang itu pengemudinya itu adalah pilot. Nah, bagaimana kalau dengan kereta api? Apa nama sebutan pengemudi dari kereta api? Ya, jadi sebutan dari pengemudi kereta api itu disebut masinis. Ya, ingat itu ya. Baik, kita lanjutkan di pembelajaran 4. Ayo kita membaca sama-sama teks kekayaan alam Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau. Pulau-pulau itu terpisahkan oleh selat dan lautan. Hampir setengah wilayah Indonesia adalah wilayah perairan dan setengahnya lagi adalah berupa daratan. Wilayah perairan berupa sungai, danau, selat, dan laut. Sedangkan wilayah daratan berupa dataran rendah, dataran tinggi, gunung, dan bukit. Laut di Indonesia menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Luar biasa banyak dan indahnya. Semua adalah anugerah dari Allah yang tak ternilai harganya. Ada banyak
Ada banyak binatang laut dan tumbuhan laut hingga barang tambang lepas pantai. Semua kekayaan laut mempunyai manfaat untuk kehidupan manusia. Ada yang dapat dikonsumsi untuk mencukupi kebutuhan nutrisi manusia, misalnya ikan tongkol, ikan cakalang, ikan tuna, dan masih banyak lagi yang lain. Ada juga yang dilestarikan keasliannya sebagai tempat wisata laut, misalnya wisata bawah laut Taman Bunaken yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Daratan Indonesia cocok untuk lahan pertanian. Dataran rendah di Indonesia umumnya cocok ditanami padi, sedangkan tanaman perkebunan seperti teh cocok dimanfaatkan di dataran tinggi atau pegunungan yang udaranya dingin. Semua hasil pertanian tersebut dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan, bahan baku tekstil, bahan baku kertas, bahan bangunan, dan masih banyak manfaat yang lain. Kekayaan alam Indonesia dan keberagaman kebiasaan hidup adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Nah, tentunya tadi kita sudah mengetahui bagaimana kekayaan alam yang ada di Indonesia. Baik itu kekayaan alam yang ada di laut, di dalam laut, maupun yang ada di dataran. Ananda yang soleh dan soleha, ayo kita menjala ikan. Ya, dari gambar tersebut seorang nelayan menjala ikan. Ikan itu adalah salah satu kekayaan alam yang ada di sungai maupun di laut. Manusia juga mengembangbiakkan ikan di kolam. Ada aturan saat kita akan menangkap ikan. Tidak boleh menggunakan bahan peledak ataupun sengatan listrik karena ikan-ikan kecil juga akan ikut mati. Menangkap ikan yang baik adalah dengan menggunakan jala. Nah, perhatikan permainan berikut ini. Ayo kita perhatikan, lakukan permainan yang namanya ayo menjala ikan, ya. Ikuti petunjuk permainannya. Nah, petunjuk permainannya adalah pertama, gambarlah garis batas berbentuk lingkaran besar di lapangan menggunakan kapur. Tentukan 4 orang pemain yang bertugas menjadi jala. Pemain yang lain berlarian sebagai ikan. Pemain yang berperan sebagai ikan bebas bergerak tapi tetap di dalam garis batas. Pemain yang berperan sebagai jala mulai menjala ikan. Jika ada aba-aba permainan dimulai. Pemain ikan yang tertangkap jala maka harus bergerak mengikuti pemain jala sehingga jala akan bertambah. Setiap 4 ikan akan menjadi 1 jala. Permainan berakhir setelah semua pemain ikut tertangkap semua. Nah, kalian bisa mempraktekkan ya di rumah kalian bersama teman-teman, tetangga kalian, ataupun saudara sepupu kalian di rumah. Ananda yang soleh dan soleha, setelah kita melakukan permainan ayo jala ikan, perut kita akan terasa lapar karena ketika melakukan permainan kita membutuhkan tenaga untuk menangkap dan berlari. Agar mengembalikan kekuatan tubuh, kita harus makan makanan yang bergizi. Salah satu gizi yang kita butuhkan agar tubuh menjadi sehat dan kuat adalah protein. Nah, ikan adalah salah satu makanan yang mengandung protein yang tinggi. Mengonsumsi ikan bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita serta meningkatkan kecerdasan otak. Ikan dapat dibeli di pasar tradisional dan supermarket. Ada juga yang berjualan keliling dengan kendaraan bermotor. Ayo perhatikan gambar berikut ini. Ini ada petunjuk arah untuk menuju suatu tempat.
Nah, di situ terdapat arah ke Rumah Sakit Abdurrahman, ada arah ke Pasar Ikan, dan arah ke alun-alun. Nah, hari ini Nisa ingin makan ikan. Ibunya membelikan Nisa ikan di pasar. Ikan barokah yang letaknya tidak jauh dari rumahnya. Di jalan menuju pasar ada papan petunjuk arah. Kemana ibunya Nisa harus berjalan dari tempat berdiri sekarang? Nah, kita perhatikan kembali petunjuk arah. Kalau Rumah Sakit Abdurrahman itu artinya kita harus jalan terus lurus ya. Sedangkan kita kalau kita mau ke Pasar Ikan itu harus belok kanan. Ya, jika kita ke alun-alun maka kita belok ke kiri. Jadi Ibu Nisa seharusnya belok ke kanan untuk menuju ke Pasar Ikan. Nah, begitu cara melihat rambu-rambu atau papan petunjuk arah ya dalam rambu-rambu lalu lintas. Nah, ada beberapa lagi rambu-rambu lalu lintas ya, antara lain. Nah, yang pertama ini adalah rambu peringatan. Rambu jalan licin merupakan contoh rambu peringatan. Kemudian yang kedua ini adalah rambu larangan. Rambu dilarang parkir. Itu adalah contoh rambu larangan. Nah, yang ketiga ini adalah rambu perintah. Rambu perintah itu maksudnya rambu harus belok. Rambu harus belok kanan itu adalah contoh dari rambu perintah. Sedangkan yang keempat ini adalah rambu petunjuk arah. Rambu petunjuk arah ini adalah contoh rambu petunjuk. Itu tadi jenis rambu-rambu lalu lintas. Ananda yang soleh dan soleha, agar lebih memahami pembelajaran kita kali ini, Ustadz memberikan tugas. Yang pertama adalah kerjakan ayo mengamati, halaman 80. Nah, di sini Ustadz sudah memberikan jumlah yang bersepeda, yang bermotor dan mobil. Tinggal kalian membuatkan diagram jumlah kendaraan yaitu sepeda, motor dan mobil. Kalian bisa mewarnai di buku cetaknya atau bisa juga membuat diagram di buku tulisnya. Dan warnanya harus berbeda ya. Ya, tidak boleh sama. Harus berbeda warnanya. Kemudian yang kedua, ayo kita kerjakan pada halaman 85. 85 itu kalian hanya melengkapi petunjuk arah yang kosong ya pada halaman 85. Karena wabah COVID-19 masih melanda negeri kita, Ustadz mengingatkan kembali agar selalu memakai masker, menjaga jarak, makan makanan yang bergizi, dan mencuci tangan memakai sabun. Ananda yang soleh dan soleha, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat, dan tentunya Ustadz berharap agar bisa dipahami apa yang Ustadz sampaikan tadi. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.